Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang pembalap motor sekaligus sebagai seorang ayah. Dia rela melakukan perbuatan yang melanggar hukum demi melunasi hutang mantan istrinya kepada bandar narkoboy. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan Rafa sedang mengikuti balapan superbike, dan di tribun penonton salah satu wanita yang bernama Regina. Dia ini memiliki tim balap sendiri, dan sekarang ini dia sedang mencari bibit-bibit pembalap untuk masuk ke timnya. Sedangkan di arena balap, si Rafa terus menyalip para lawannya. Tapi nasibnya sungguh sial, karena saat dia sudah di posisi pertama, motornya justru mogok. Si Rafa pun merasa kesal hingga membanting helmnya, karena harapannya tidak terwujud jadi juara. Selesai balapan, Regina menemui si Rafa. Ia pun menghibur si Rafa dan memberikan kartu namanya, sekaligus menawarkan pada si Rafa supaya mengikuti seleksi di tim balapnya. Setelah kepergian si Regina, si Rafa pun senyum-senyum karena dia merasa ada kesempatan untuk lebih maju. Film berlanjut, si Rafa menjemput anak sematawangnya karena sekarang gilirannya untuk menjaga anaknya. Karena si Rafa dengan istrinya sudah cerai, makanya mereka secara bergiliran menjaga anak mereka. Sesampainya di rumah, si Rafa berusaha menjadi ayah yang baik untuk anaknya dengan mengajak menonton dan bercanda ria. Setelah puas bermain, si Rafa pun menyuruh anaknya untuk tidur siang. Sore harinya si Rafa mengajak anaknya jalan-jalan sore sekaligus menonton pertunjukan tari ibunya. Si Rafa pun senyum melihat penampilan mantan istrinya itu, karena perasaan cinta itu masih ada di dalam hatinya. Selesai pertunjukan, si Rafa mengajak mantannya sekedar ngopi, tapi ibu anaknya tidak mau dan pergi membawa anaknya. Singkat cerita, Rafa saat ini sedang berada di markas balap si Regina. Saat sedang melihat-lihat tunggangan barunya, datanglah si Regina langsung mengenalkan kepala teknisi yang bernama Morales. Dan tak lupa Regina juga menekankan kalau dia akan merekrut satu orang saja dari mereka. Maka untuk itu akan dilakukan tes balapan, dan Regina akan melihatnya dari atas. Selesai mengikuti tes pertamanya, si Rafa pun mengunjungi apartemen mantan istrinya. Tapi sesampainya di dalam, si Rafa panik melihat anak dan mantannya terluka. Dia pun bertanya apa yang terjadi, tapi mantan istrinya hanya diam saja. Si Rafa pun hendak menelepon polisi, tapi dihentikan mantannya. Setelah didesak, mantan istrinya pun jujur kalau dia menyimpan narkoba milik orang lain, tapi uang hasil penjualannya dicuri orang. Si Rafa pun marah besar mendengarnya, karena istrinya tidak punya hati menyimpan narkoboy di dalam rumah yang ada anak mereka. Untuk mengamankan mantan istri dan anaknya, si Rafa pun membawa mereka ke rumahnya. Besok harinya si Rafa menemui bandar narkoboy itu untuk melakukan negosiasi dan menceritakan tentang uang Natalia yang dicuri orang. Si Rafa juga minta tolong supaya diberi waktu 1 bulan untuk membayarnya, tapi si bandar tidak mau tahu, lalu mengusirnya. Malam harinya saat sedang ngobrol berduaan, si Rafa menerima telepon dari bandar tersebut dan menyuruhnya untuk menemuinya.
Sesampainya di tempat yang dijanjikan, si Rafa langsung disuruh masuk ke salah satu mobil tanpa tahu tujuannya kemana, dan si Rafa pun hanya bisa pasrah. Setelah menempuh perjalanan jauh, sampailah si Rafa di tempat yang tidak dikenalnya, dan dia langsung diberikan tas dan sepeda motor. Orang tersebut memberitahu rute perjalanan yang akan dilewatinya nanti, dan di mana dia mengisi bensinnya. Tanpa banyak tanya, si Rafa langsung tancap gas karena dia hanya diberi waktu 2 jam saja sampai di tujuan yang telah ditentukan. Di perjalanan terjadi aksi kejar-kejaran antara si Rafa dengan polisi patroli, tapi si Rafa berhasil lolos. Sesampainya di tujuan, si bandar justru mengatakan kalau si Rafa terlambat 10 menit. Si bandar lalu mengambil isi tas tersebut, lalu melemparkannya pada si Rafa, yang ternyata isinya hanya tepung terigu. Dan si bandar merasa senang karena si Rafa konsisten dalam melaksanakan tugas, dan menyuruhnya untuk selalu siap kapanpun dipanggil untuk mengantar paket. Dan dia berjanji setelah bekerja dengannya selama 2 bulan, maka hutang Natalia akan lunas. Film berlanjut, si Rafa kembali mengikuti seleksi balapannya. Selesai seleksi, dia kaget melihat anggota sindikat sudah menunggunya, yang langsung mengancam akan melukai anak dan mantan istrinya apabila macam-macam dan tidak mengangkat telepon. Setelah itu dia memberikan tugas pada si Rafa. Di perjalanan, si Rafa kembali kejar-kejaran dengan polisi, tapi lagi-lagi dia berhasil lolos hingga sampai di tujuan. Dia minta motor yang lebih besar lagi cc-nya pada si bandar dengan alasan agar tidak bisa dikejar polisi. Singkat cerita, si Rafa terus melakukan tugasnya mengantar narkoboy sekaligus mengikuti seleksi balapan. Tapi semenjak dia memakan pil yang diberikan anggota bandar tersebut, konsentrasinya hilang. Hingga saat seleksi balapan, dia menyenggol pembalap yang lain. Si Regina pun menemui dan menasihati si Rafa supaya profesional kalau mau menjadi juara. Singkat cerita, pada suatu malam si Rafa kembali mendapatkan tugas mengantarkan barang. Tapi kali ini membutuhkan adrenalin karena dia akan melewati orang-orang yang sedang demo. Belum lagi dia diingatkan kalau paket yang dibawanya seharga $500.000. Saat sedang melewati suasana kacau, si Rafa tiba-tiba terjatuh karena ban motornya ditembak. Dia pun langsung berlari dari kejaran orang tersebut. Saat ada kesempatan, si Rafa lalu menelepon si bandar, lalu memberitahu kalau sekelompok orang bersenjata mengejarnya. Yang ternyata orang-orang itu adalah saingan si bandar. Si bandar pun mengarahkan jalan si Rafa karena akan ada tim yang menjemputnya. Tibalah hari di mana si Rafa mengikuti seleksi terakhir untuk menentukan siapa yang terpilih menjadi anggota tim yang dipimpin Regina. Di tengah berlangsungnya balapan, tiba-tiba si Rafa kehilangan konsentrasi dan berhenti akibat obat yang masih dikonsumsinya. Si Regina pun menemuinya di ruangan ganti, lalu memberikan wejangan pada si Rafa kalau dia membentuk tim itu seperti keluarga. Setelah kepergian si Regina, si Rafa pun merenung. Tibalah hari sesuai perjanjian antara si Rafa dan bandar narkoboy kalau ini adalah tugas terakhirnya. Tapi anggota si bandar justru kembali memberikan tugas padanya. Awalnya si Rafa tidak mau dengan alasan tidak sesuai dengan perjanjian mereka. Tapi si anggota justru mengancam akan menjual si Natalia pada hidung belang apabila si Rafa tidak menurutinya. Untuk sesaat si Rafa mengiyakan, tapi dia kembali menemui anggota bandar lalu menghajarnya pakai helm hingga pindah alam. Selesai mengirim anggota si bandar ke alam lain, si Rafa menyuruh temannya datang.
Temannya pun kaget melihat apa yang telah dilakukan si Rafa pada anggota bandar tersebut. Tapi si Rafa santai-santai saja dan menawarkan pada temannya untuk merebut posisi si bandar tersebut. Besok harinya si bandar menemui Rafa di rumahnya. Dengan marah si bandar bertanya di mana uang dan anggotanya. Walau sudah diancam, si Rafa tetap menjawab tidak tahu. Dan dia memberikan jawaban kalau dia melihat anggotanya menelepon seseorang yang bernama Fudel dan minta dijemput. Si bandar pun mulai mempercayai si Rafa karena si Fudel ini adalah saingan bisnisnya. Setelah itu si bos mengajak si Rafa untuk ikut ke gudangnya. Dan di perjalanan si bos menyadari kalau mereka sedang diikuti. Dia pun tancap gas lalu menyerobot lampu merah hingga teman si Rafa kejebak tidak bisa mengikutinya. Sesampainya di gudang, si bandar menyuruh mereka untuk memindahkan narkoboy ke dalam mobil. Tak berapa lama dia menerima telepon dari anggotanya yang memberitahu kalau ternyata si Pudil sudah seminggu masuk penjara. Si Rafa juga menerima telepon dari temannya kalau dia sudah ketahuan dan menyuruh si Rafa untuk kabur. Karena sudah ketahuan, si Rafa pun langsung tancap gas. Si bandar juga mengejarnya. Saat aksi kejar-kejaran sedang berlangsung, si Rafa itu terjatuh. Dengan marah si bandar menyeret si Rafa, lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Saat di perjalanan, si Rafa memberitahu posisinya dan temannya pun menyelamatkan si Rafa setelah mengirim si bandar ke alam lain. Singkat cerita, setelah lepas dari si bandar, si Rafa mulai menata hidupnya dan menyehatkan tubuhnya dengan berolahraga. Hingga suatu malam saat mereka sedang merayakan ulang tahun anaknya, si Rafa menerima telepon dari Regina. Setelah itu dia menemui Regina. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba polisi nongol lalu membawa si Rafa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, polisi tersebut menunjukkan foto-foto keterlibatan si Rafa dengan bandar narkoboy. Si polisi memberikan pilihan pada si Rafa, penjara atau membantu mereka dalam menangkap para pembalap yang jadi pengantar narkoboy. Karena belakangan ini para bandar narkoboy mengikuti gaya si Rafa dengan menyewa pembalap untuk mengantar paket. Karena tidak ingin dipenjara, si Rafa memilih ikut membantu dan meminta disiapkan motor besar. Akhir cerita, si Rafa memilih untuk membantu kepolisian menangkap para pembalap yang dibayar bandar narkoboy. Dan film pun selesai.